Bansos kali ini gue akan membahas anime yang merupakan kolaborasi antara Jepang dan Jepang Barat, yang dimana berjudul The God of High School, yang merupakan anime yang mengadaptasi manhwa webtoon dan diproduksi oleh MAPPA, Manusia Kappa. Untuk ceritanya sendiri, anime ini mengisahkan tentang Jin Mori yang menyatakan dirinya sebagai siswa SMA terkuat. Kemudian, hidupnya berubah ketika dia diundang untuk berpartisipasi dalam God of High School, yaitu sebuah turnamen bela diri bebas yang digelar untuk menentukan siswa SMA terkuat. Dan jika dia menang, seluruh keinginannya akan dikabulkan. Apakah Mori dapat meraih tujuannya? Dan bentuk baku hantam apa aja yang akan diperlihatkan? Daripada penasaran, kencengin terus bansosnya cuy. Bansos dibuka dengan memperlihatkan MC kita yang bernama Jin Mori. Ia sedang memimpikan kakeknya yang merupakan seorang legenda master taekwondo di Korea Selatan. Kakeknya sendiri bernama Jin Tae-jin. Tak lama kemudian Jin Mori pun terbangun. Ia sangat kaget karena kesiangan menghadiri acara turnamen God of High School. Jin Mori kemudian bergegas pergi menggunakan untanya. Di tengah perjalanan ia melihat seorang nenek tua yang kejamretan. Jin Mori yang merasa kasihan pun lebih mengutamakan untuk menolong si nenek terlebih dahulu. Ia dengan untanya mengejar si pencuri dengan kecepatan yang tidak wajar. Dan karena terlalu bersemangat mengejar si pencuri, Jin Mori pun tidak sengaja menabrak seorang gadis bernama Yumira. Mira yang tidak terima dirinya ditabrak, kemudian melemparkan pedang kayunya kepada Jin Mori. Jin Mori pun lalu menjelaskan bahwa ada seorang nenek tua yang kecolongan. Mendengar hal itu, Mira pun ikut bergabung untuk mengejar si pencuri. Ketika Mira akan menggunakan skillnya kepada si pencuri, Mira malah menabrak sebuah petunjuk arah jalan. Hingga tak lama setelah itu ada seorang pria yang berhasil menampol kepala si pencuri. Pria tersebut bernama Han Dewi. Nantinya mereka bertiga akan menjadi sahabat seperjuangan dalam turnamen God of High School cuy. Setelah menolong si nenek, singkatnya mereka bertiga pun tiba di tempat turnamen God of High School. Ada banyak peserta dari berbagai ormas bela diri yang mengikuti pertandingan tersebut. Namun ternyata babak pertama mereka akan diisi dengan Battle Royale. Mereka akan bertarung secara barbar hingga waktu yang telah ditentukan. Mereka yang bertahan sampai akhir akan masuk ke babak final. Dan pertarungan pun dimulai. Jin Mori, Dewi, dan juga Mira berhasil membantai para kroco di babak tersebut. Hingga setelahnya muncul salah seorang peserta tengil bernama Gang Mansok. Maksudnya ya guys ya. Oh anjing gimana ini? Mansok kemudian masuk ke ring dan membantai para kroco di sana. Melihat Mansok yang sembrono, Mira pun menghampiri untuk menghajarnya. Namun serangan Mira kurang memberikan impact kepada si Mansok ini cuy. Hingga muncullah Jin Mori yang melepas celana Mansok. Mereka berdua pun kemudian bertarung. Namun sialnya ketika Jin Mori akan memberikan serangan balasan, ia malah patah tulang leher. Ternyata ketika Jin Mori akan menyerang Mansok, Mira secara tiba-tiba muncul lalu mematahkan leher Jin Mori karena ia kira itu adalah Mansok. Si Mira ini matanya siwer minus cuy. Dan ditambah lagi tadi nggak pakai kacamata karena hancur akibat ditabrak si Mori. Untung saja Jin Mori dapat disembuhkan dengan teknologi medis panitia yang disebut Nano Machine. Han Dewi pun memikirkan teknologi yang disediakan panitia tersebut yang bisa menyembuhkan leher Jin Mori dalam sekejap. Di perjalanan pulang, mereka bertiga mengatakan keinginan mereka masing-masing setelah memenangkan turnamen God of High School nanti. Karena hadiah dari turnamen tersebut adalah semua keinginan mereka akan dikabulkan. Jin Mori ingin menjadi kuat, Dewi butuh uang, sementara Mira ingin membangun kembali dojo aliran pedang keluarganya. Bahkan pedang yang dimiliki oleh Mira tersebut adalah pemberian ayahnya. Dan di keesokan harinya turnamen God of High School hari kedua pun dimulai. Mereka yang lolos di babak tersebut akan berpartisipasi dalam turnamen God of High School tingkat nasional. Sebelum pertandingan dimulai, Mansok nampaknya sudah membuat keributan di ruang tunggu. Untung saja Jin Mori menyelamatkan Gogamdo dari tendangan Mansok. Lalu pertandingan pertama pun akan dimulai oleh Yumira yang akan menghadapi Han Decul. Pertandingan dimenangkan oleh Mira. Lanjut ke pertandingan berikutnya, yaitu Jin Mori yang akan melawan The Beast. Dan akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Jin Mori. Berikutnya ada pertandingan dari grup A, yaitu Ma Mission yang akan melawan Jongjin, yang pada akhirnya pemenangnya adalah Ma Mission. Selanjutnya Bak Shinchul yang akan melawan Yosarmin, dan akhirnya dimenangkan oleh Bak Shinchul. Anjing. Lalu ada Han Dewi yang akan melawan Yes Man. Pemenangnya adalah Dewi. Setelah itu Gogamdo yang akan bertarung melawan Gang Mansok. Dan pertarungan pun dimulai.
Di awal nampaknya Gamdo mendominasi pertarungan, namun ternyata Mansyok belum serius. Ia masih bermain-main dengan tidak menggunakan tangannya saat bertarung. Kali ini ia akan menggunakan satu tangannya untuk melawan Gamdo. Terlihat Gamdo yang dibantai oleh Mansyok menggunakan seni bela diri Taekwondo gaya utara. Bahkan serangan andalan dari Gamdo pun tidak ampuh terhadap Mansyok. Mansyok terus melanjutkan serangannya hingga mengintimidasi Gamdo yang tidak mau menyerah. Dan kali ini ia akan mematahkan seluruh anggota tubuhnya dimulai dari tangan kiri, tangan kanan, hingga akhirnya Jin Mori turun kering karena tidak tega melihat Gamdo dibully habis-habisan. Jin Mori dan Mansyok pun bertarung, namun jelas Jin Mori jauh lebih unggul daripada Mansyok. Hingga akhirnya para panitia 17 Agustus pun turun kering untuk menghentikan Jin Mori. Wasit mengatakan bahwa Jin Mori akan mendapatkan hukuman karena melanggar peraturan dengan mengganggu jalannya pertandingan. Tak lama kemudian, nampaknya Mansyok tidak ingin kalah dari Jin Mori. Dia kemudian bangkit lalu kembali menyerang Jin Mori. Lagi-lagi Mansyok menjadi samsak Jin Mori yang lebih kuat daripada dirinya. Hingga akhirnya sang pemimpin penyelenggara Guide of High School pun datang menghentikan Jin Mori. Pria tersebut bernama Park Mu-jin. Park Mu-jin kemudian mengumumkan bahwa Jin Mori akan mendapatkan hukuman berat. Namun turnamen tetap akan berlanjut sebagaimana mestinya. Sambil berjalan keluar, Jin Mori mendapat banyak sorakan dari para penonton yang mengagumi kekuatannya. Setelah pertandingan tersebut, Go Gamdo mengalami cedera yang cukup parah. Sementara Gang Mansyok mengalami kena mental. Mentalnya pun terganggu dan tidak dapat melanjutkan pertandingannya. Di sisi lain, para penyelenggara turnamen sedang membuat keputusan untuk Jin Mori. Seharusnya Jin Mori didiskualifikasi karena tindakannya. Namun Park Mu-jin melihat data Jin Mori yang membuatnya tahu bahwa ia adalah cucu dari Jin Tae-jin. Pertandingan pun terus berlanjut. Kali ini Mira akan melawan Mission. Pertarungan pun dimulai. Di awal nampaknya Mira cukup kewalahan melawan Mission. Semua serangan Mira pun dapat ditangkis oleh Mission, dan kali ini Mission akan mengakhiri pertarungan. Namun awal bukanlah akhir. Meskipun tanpa pedang, Mira bangkit lalu menyerang Mission dengan skill aliran pedangnya. Serangan tersebut menjadikan akhir dari pertarungan yang dimenangkan oleh Mira. Jin Mori yang melihat Mira menang merasa senang dan tidak sabar untuk bertarung. Tak lama kemudian Park Mu-jin datang bersama dengan salah satu pengurus turnamen bernama Q. Mu-jin memberitahukan bahwa hukuman untuk Jin Mori adalah pertarungan antara dirinya dengan Q. Jika Jin Mori menang, maka ia diperbolehkan untuk melanjutkan turnamen. Pertarungan akan diadakan besok di ring turnamen. Sepulang dari tempat turnamen, Mira yang sedang berjalan dengan Dewi dihampiri oleh Jin Mori yang tiba-tiba datang dengan membawa buah-buahan. Jin Mori mengatakan bahwa buah-buahan tersebut adalah pemberian dari Park Mu-jin. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan pulang. Di sisi lain, ternyata buah yang diberikan oleh Jin Mori bukanlah sembarang buah. Salah seorang bawahannya Mu-jin mengatakan bahwa buah tersebut adalah buah jakar yang tersegel dan hanya dikonsumsi untuk kepentingan tertentu saja. Kembali kepada Jin Mori. Sebelum tidur, ia terlebih dahulu memakan buah pemberian Mu-jin yang terakhir, yaitu buah tersegel yang dimaksud. Beberapa saat kemudian, Jin Mori pun muntah darah hingga tak sadarkan diri. Keesokan harinya di sebuah rumah sakit, Dewi menemui sahabat karibnya yang sedang sakit bernama Woo Seung-tae. Sedikit percakapan di antara mereka. Lalu setelah itu, Dewi pun pergi ke tempat turnamen untuk bertarung melawan Baek Seung-chul. Seung-chul merupakan seorang kutu buku yang tidak biasa. Buku yang selalu dibacanya adalah kumpulan informasi dari lawan. Dan pertarungan pun dimulai. Beberapa serangan Dewi meleset lalu dibalas dengan beberapa serangan unik dari Seung-chul menggunakan tongkat bisbolnya. Ketika mereka berdua akan melakukan serangan finishing, Seung-chul terpeleset yang menyebabkan Dewi menghentikan serangannya. Ia mengatakan bahwa hanya pengecut yang akan menyerang lawan dalam kondisi seperti itu. Lalu mereka pun melanjutkan pertarungan. Dewi semakin dibuat kewalahan dengan serangan-serangan unik yang diberikan oleh Seung-chul. Seketika ia pun mengingat Seung-tae yang membuatnya bangkit untuk melanjutkan pertarungan. Dewi kemudian menyerang Seung-chul dengan menggunakan teknik rahasia karatenya. Beberapa serangan Dewi pun berhasil menyudutkan Seung-chul yang sangat kewalahan. Hingga akhirnya ketika ia akan melakukan serangan terakhir, Seung-chul ternyata sudah KO. Dan pertarungan pun dimenangkan oleh Dewi. Selesai sudah untuk pertandingan hari ini. Wasit mengumumkan bahwa akan ada tambahan jadwal pertandingan, yaitu Jin Mori yang akan menghadapi Q. Sementara itu, Jin Mori masih belum sadarkan diri. Ia sedang bermimpi tentang sebuah kekuatan luar biasa hingga membangunkannya. Tak lama setelah itu, Jin Mori pun tiba di tempat turnamen dan sudah siap untuk menghadapi Q. Wasit mengumumkan bahwa Jin Mori akan diberikan keringanan. Cukup menjatuhkan Q, maka ia akan menang. Dalam sekejap, Jin Mori berhasil menjatuhkan Q. Q yang tidak terima kemudian menyerang balik Jin Mori, namun Jin Mori lagi-lagi bisa membuat Q terjatuh. Q yang merasa terpojok kemudian mengeluarkan kodamnya, yaitu Charyok miliknya. Jin Mori pun merasa terkejut melihat Charyok milik Q yang berwujud Joker.
Ia pun sangat kewalahan. Namun Kyo berhasil dihentikan oleh para panitia. Park Mujin kemudian naik ke ring dan memberikan sanksi kepada Kyo karena telah melanggar kesepakatan untuk tidak menggunakan Charyok saat melawan Jin Mori. Akibat dari hal itu, gaji Kyo akan dipotong selama 3 bulan. Lalu Jin Mori ditetapkan sebagai pemenangnya. Mori, omae no kachi da. Ketika mereka bertiga sedang berjalan, ada seorang pria bernama Song Jin yang secara tiba-tiba ingin melamar Mira. Song Jin ini merupakan seorang pembisnis yang mewakili dunia hiburan olahraga. Tadi sangka ternyata Mira menerima lamaran Song Jin yang kedua kalinya di rumahnya. Mira menerima lamaran Song Jin tidak lain hanya ingin agar dojo aliran pedang cahaya bulan keluarganya kembali hidup. Dan Song Jin akan menjamin hal itu. Setelah hal tersebut, Jin Mori menemui Mira di rumahnya. Jin Mori kembali meyakinkan Mira bahwa sebentar lagi dirinya akan masuk ke babak final turnamen. Jin Mori tidak menyangka bahwa Mira akan menikah secepat itu. Namun Mira masih tidak ingin memberitahukan alasannya kepada Jin Mori dan meminta Jin Mori untuk meninggalkannya. Singkatnya, acara pernikahan Mira pun akan segera dimulai dari sebuah gedung. Dengan beberapa penjagaan ketat dari security Song Jin, sang paman yang telah mengurus Mira dari kecil, merasa tidak tega melihat Mira yang akan menikah tanpa didasari rasa cinta yang tulus. Sementara orang tua Mira sendiri sudah tiada. Pamannya kemudian menemui Song Jin dan meminta untuk membatalkan pernikahannya. Namun tak lama kemudian Mira datang bersama adiknya. Mira menyanggah permintaan sang paman dan tetap akan melanjutkan pernikahan demi mewujudkan impiannya, yaitu membangun kembali aliran pedang cahaya bulan. Sang adik yang mengetahui alasan sebenarnya dari Mira pun merasa sedih karena tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ternyata Jin Mori juga ada di sana. Sekarang ia sudah mengetahui alasan Mira menerima lamaran dari Song Jin. Mereka berdua pun kemudian masuk untuk menghentikan pernikahan Mira. Namun mereka terlebih dahulu dihentikan oleh para penjaga. Untung saja Dewi datang tepat waktu dan memiliki tujuan yang sama dengan Jin Mori. Mereka pun akhirnya bertemu dengan Mira yang akan ijab kabul. Song Jin yang melihat para penjaganya dibantai kemudian bertindak untuk menyerang Jin Mori dan juga Dewi menggunakan katananya. Dewi berhasil menahan serangan Song Jin. Untuk urusan Mira, ia serahkan kepada Jin Mori. Jin Mori kemudian bernegosiasi dengan Mira dengan meyakinkan bahwa impiannya akan benar-benar terwujud jika hanya dengan usahanya sendiri, bukan sama orang dalam. Mira yang masih keras kepala dan mengingat perjuangannya tanpa orang tua pun merasa marah lalu menyerang Jin Mori. Namun sang paman berhasil menyadarkan Mira dengan menahan tampolannya. Sang adik yang ikut menasihati Mira pun akhirnya membuat Mira sadar dan akhirnya tidak jadi melanjutkan pernikahan. Song Jin yang mendengar hal itu merasa marah hingga mengeluarkan Charyoknya. Akibatnya Mira terkena serangan di bagian badan oleh katana milik Song Jin. Namun Mira berhasil membantai Song Jin menggunakan skillnya. Setelah permasalahan tersebut, akhirnya mereka bertiga pun kembali bersama. Sang paman dan adik yang melihatnya pun ikut merasa senang. Keesokan harinya di turnamen, hari ini adalah pertarungan antara Dewi melawan Mira. Jin Mori yang tidak sabar ingin melihat mereka berdua pun dibuat terkejut karena Dewi yang membantai Mira habis-habisan. Padahal Mira sahabatnya dan sedang terluka. Jin Mori dan para penonton merasa tidak tega melihat hal itu. Namun itu semua diakibatkan karena suasana hati Dewi yang sedang kacau mengingat temannya diambang kematian. Hingga akhirnya Dewi pun dinyatakan sebagai pemenang. Ia kemudian berjalan keluar lalu berpapasan dengan Jin Mori. Jin Mori sendiri tidak bisa mengatakan ataupun berbuat apa-apa untuk saat ini. Kemudian kita diperlihatkan masa lalu Dewi yang selalu baku hantam dengan Sung Tae hingga akhirnya mereka menjadi sahabat. Pertandingan pun berlanjut. Kali ini Jin Mori akan melawan seorang pengguna Jiu-Jitsu asal Brazil bernama Byon Jae-hee. Pertandingan yang sangat mudah itu pun dimenangkan oleh Jin Mori. Setelah bertarung, Jin Mori kemudian menemui Mira yang sedang menjalani perawatan nanomachine. Meskipun dihajar habis-habisan oleh Dewi, Mira nampaknya tidak menyimpan rasa dendam. Ia tetap optimis bahwa itu disebabkan oleh dirinya yang lemah. Mira juga beranggapan bahwa ada pikiran yang mengganggu Dewi saat pertarungan. Dan singkatnya pertandingan final pun antara Jin Mori melawan Dewi dimulai. Masing-masing di antara mereka sejauh ini nampaknya seimbang. Pukulan demi pukulan dapat mereka hindari dengan sempurna. Hingga akhirnya Jin Mori pun terkena hantaman di perut seperti yang dialami oleh Mira. Jin Mori pun kemudian bangkit lalu membalaskannya. Namun ketika Jin Mori membantu Dewi untuk bangkit, Dewi kembali menyerang Jin Mori dengan skill andalannya. Shin kemudian berpindah ke rumah sakit di mana Sung Tae dinyatakan meninggal. Di sana ada Mira juga yang menyaksikan kematian Sung Tae. Beberapa hari sebelum turnamen, ternyata Dewi telah membuat kesepakatan dengan Park Mujin. Jika Dewi berhasil memenangkan turnamen, ia meminta agar Sung Tae diberikan perawatan menggunakan teknologi nanomachine. Namun apa daya, sebelum Dewi memenangkan turnamen tersebut, sahabatnya sekarang sudah meninggoy. Pertarungan terus berlanjut di mana Jin Mori dibantai habis-habisan oleh Dewi hingga terjatuh. Di tengah pertarungan, Mujin memberitahu Dewi bahwa Sung Tae telah meninggal. Namun Jin Mori masih bisa bangkit dan melanjutkan pertarungannya. Justru sekarang Dewi lah yang terpojok dan Jin Mori mendominasi pertarungan. Hingga ketika Dewi akan menerima tendangan Maiki dari Jin Mori, ia disemangati oleh Mira. Mira kemudian memberikan
Dewi surat yang dititipkan oleh Sung Tae kepadanya. Setelah membaca isi surat tersebut, sekarang suasana hati Dewi mulai sedikit tenang, lalu mereka pun melanjutkan pertarungan. Isi surat tersebut benar-benar membuat Dewi merasa tenang karena ucapan terima kasih Sung Tae kepada Dewi yang tertulis di sana. Namun pada akhirnya Jin Mori lah yang memenangkan pertarungan. Dewi pun kemudian sedikit mengingat kembali masa lalunya bersama Sung Tae, hingga akhirnya hubungan mereka bertiga pun kembali normal seperti biasa. Dan berkat kemenangan Jin Mori, ia akan masuk ke babak turnamen Guide of High School tingkat nasional. Mereka akan membentuk tim untuk mengalahkan tim lawan antar kota. Setelah pertandingan selesai, para pengurus turnamen yang diketuai oleh Park Mujin tersebut sedang membahas mengenai penyerangan musuh yang sebentar lagi akan tiba. Mereka adalah Ormas Nox yang akan menjadi hambatan dalam jalannya turnamen tersebut. Mereka mengincar sang kunci, atau bisa dibilang anak yang ditakdirkan dengan kekuatan luar biasa yang menjadi peserta turnamen. Park Mujin sendiri akan memanggil salah satu ormas legendaris terkuat, yaitu The Six. Mujin kemudian menemui salah seorang member The Six, yaitu Pak Tua Merah yang tidak lain adalah gurunya sendiri. Shin berpindah kepada sang kakek dari Jin Mori, yaitu Jin Taijin yang sedang menguji kekuatan dahsyatnya. Tak lama kemudian ia dihampiri oleh Nox, ormas ajaran sesat yang dari dulu mengincar Jin Taijin. Tanpa basa-basi mereka pun langsung mengeluarkan Charyoknya untuk menangkap Jin Taijin. Di sisi lain, Mira yang sedang berbelanja di minimarket bertemu dengan sang wasit God of High School. Ia bernama Sim Bongsa, yang sama-sama sedang berbelanja bersama keluarganya. Di sebuah taman, Sim Bongsa dan juga Mira sedikit berbincang-bincang mengenai kemampuan Mira. Mira dapat membangkitkan kemampuan penuhnya, asalkan ia harus menghilangkan semua keraguan dalam dirinya. Sementara itu, Dewi juga berbincang-bincang dengan Mujin. Setelah kesepakatan berakhir karena kematian Sung Tae, sekarang Dewi akan menerima tawaran dari Mujin untuk melanjutkan pertandingan satu tim dengan Jin Mori. Namun Dewi juga ingin mengetahui mengenai satu hal, yaitu kekuatan mengerikan yang sebelumnya diperlihatkan oleh Kyu saat melawan Jin Mori, atau yang disebut dengan Charyok. Sedikit berpindah kepada Jin Mori yang sedang bermain dengan bocil-bocil kematian. Ia dihampiri Pak Tua Merah yang merekrut Jin Mori menjadi muridnya. Kembali kepada Sim Bongsa. Setelah berbincang-bincang dengan Mira, ia menitipkan anaknya kepada sang istri untuk terlebih dahulu masuk ke dalam mobil. Sementara dirinya akan menemui seseorang. Orang tersebut ternyata adalah badut yang merupakan pembunuh bayaran dari Nox. Mereka berdua pun bertarung di sana. Kembali lagi kepada Dewi yang sedang bersama Mujin. Mujin menjelaskan bahwa Charyok adalah sebuah kekuatan pinjaman setelah seseorang menjalin kontrak dengan makhluk lain. Bisa saja itu dewa bencana, iblis, utusan dari surga, ataupun arwah dari pahlawan dunia. Charyok sendiri akan muncul secara tiba-tiba ketika seseorang mengeluarkan bakat terpendam yang ada dalam dirinya. Dan itu juga merupakan tujuan utama dari adanya turnamen God of High School. Setelah itu, kita diperlihatkan kepada beberapa peserta turnamen God of High School tingkat nasional yang memiliki kemampuan luar biasa. Salah seorang Great Magician dari ormas The Six, yaitu Jun Jason, menerima undangan dari Mujin untuk menyatakan perang dengan ormas Nox. Ada juga salah seorang gelandangan bernama Seo Halyang dari ormas The Six. Setelah Halyang ada seorang pria bernama Kim Do-shik. Lalu Pak Tua Merah yang ternyata namanya adalah Nah Bong Chim. Ada seorang wanita bernama Kim Ung-yo, dan anggota The Six yang terakhir adalah Park Mujin sendiri. Setelah itu, beralih kepada Jin Mori yang dijemput oleh Dewi dan juga Mira untuk pergi ke tempat turnamen. Di tempat turnamen, nampaknya wasit sudah diganti dan bukan Sim Bongsa lagi. Ada apa dengan Sim Bongsa, cuy? Sim Bongsa sendiri ternyata telah dibunuh oleh si pembunuh bayaran sebelumnya. Mujin mengatakan bahwa Nox telah bertindak semakin jauh. Di tempat lain, Kyu juga nampaknya sedang dibantai oleh si pembunuh dari Nox. Setelah dibukanya turnamen God of High School tingkat nasional dan beberapa infiltrasi Nox di dalamnya, Shin pun kemudian menyoroti pertarungan pembuka dari grup A yang mempertemukan tim Chungcheon Bukdo melawan Jin Mori dan kawan-kawan dari tim Seoul. Pada pertarungan tim tersebut, Jin Mori yang bersemangat pun diperingati oleh Mira tentang kemungkinan musuh adalah pengguna Charyok, dan hal itu malah semakin membakar nafsu bergelutnya. Dan pada duel pertama, Jin Mori akan turun bertarung dan dirinya akan melawan Nah Gidong. Pertarungan yang kemudian dimulai dengan Mori yang ingin menunjukkan teknik barunya, yaitu ilmu akupuntur peningkat stamina, pemerkuat otot dan kontolnya pun sedikit menarik perhatian Pak Tua Nang Bon Chim yang merupakan rival aliran Taekwondo Jin Taijin. Gidong dan timnya yang semakin percaya diri pun membuat Mira sedikit kesal dan meminta Dewi yang akan turun di partai kedua untuk membalas kekalahan Jin Mori. Dewi yang kemudian turun di partai kedua pun akan melawan Jim Pung Kwang yang merupakan peserta dengan umur tertua di turnamen. Fokus pun kemudian beralih pada Judge Q yang menerima serangan fatal dari anggota Nox, yaitu Drake McDonald.
Drake yang terlihat maniak pun terus mencela Judge Q yang terlihat turut tak berdaya, bahkan dirinya juga membandingkan pembantaian Q kali ini dengan pembunuhan Simbongsa dan keluarganya. Ia yang terus-menerus tertawa dan mencela mereka pun pada akhirnya terkena serangan yang memutuskan lengannya. Dan rupanya serangan tersebut berasal dari Judge Q yang kini bangkit dengan carioknya yaitu Joker. Bersama dengan hal tersebut, di turnamen, Dewi terlihat bertarung sengit dengan Kwang yang menggunakan teknik bela diri khas kuli. Melihat Kwang yang terpojok membuat salah satu perwakilan tim Chung Cheng Bukdo, yaitu Jang Jangmi, mengingat masa lalunya dengan Kwang, yang dimana Kwang yang merupakan kuli pembangunan negeri menjadi bahan perbincangan para siswi SMA yang memandang rendah kegagalan Kwang yang terus-menerus berusaha untuk masuk sekolah di umurnya yang semakin sepuh. Namun, ejekan tersebut terhenti oleh Gidong yang terlihat dekat dengannya. Gidong juga rupanya membantu Kwang dalam persiapan materi untuk ujian, dan kejauhan Jangmi memandang rendah keduanya agar tidak bernasib seperti mereka. Namun takdir berkata lain, Jangmi yang merupakan praktisi kendo selalu menjadi bahan perbincangan karena terus-menerus kalah melawan rivalnya. Jangmi yang kemudian frustasi dengan kekalahannya untuk kesekian kalinya pun bertemu dengan Kwang yang menasehatinya tentang tekad untuk tidak menyerah, bahkan pada dirinya sendiri sekalipun. Jangmi yang kemudian tersentuh dengan perkataan Kwang pun terlihat mulai menyadari kenaifannya, dan ia pun mulai membantu Kwang dalam persiapannya sebagai balas budi. Dan karena hal tersebut, Jangmi yakin jika Kwang dapat mengalahkan Dewi. Dan beralih kembali pada Judge Q yang melawan Drake dengan carioknya. Judge Q berhasil membuat Drake terpojok dengan serangan Joker side-nya yang kini memotong kedua lengan milik Drake. Akan tetapi, hal tersebut rupanya malah membuat Drake semakin menggila dengan dirinya yang menggunakan carioknya yang bertipe regenerasi. Namun beruntung saja dirinya mendapat pertolongan dari dua Priest anggota Nox, yaitu Exley Ivanovic dan Saturn. Judge Q yang melihat kedatangan mereka terlihat tidak ketar-ketir dan malah menyalahkan udud suryanya. Kemudian di pihak lawan, Exley menceramahi Drake yang terlalu gegabah dalam menyerang seorang Judge dan tidak memperdulikan perintah atasannya. Melihat pertengkaran dari musuhnya tersebut membuat Judge Q langsung menyerangnya dengan serangan puluhan kartu remi. Dan beruntung saja Judge O berhasil datang tepat waktu dan membantunya karena khawatir dengan Judge Q yang melepas limiternya. Fokus pun kemudian beralih kembali pada turnamen. Di partai ketiga yang akan mempertemukan Mira versus Jami, terlihat keduanya yang merupakan ahli pedang memulai pertarungan dengan adu pedang yang sengit. Dan kembali lagi pada duel para Judge melawan Priest Nox. Terlihat Judge O kini melawan Saturn yang menggunakan carioknya, Sadie, dan senjata National Treasure yang merupakan launcher MK3 berbentuk teddy bear. Kembali pada Mira versus Jangmi. Jangmi yang menggunakan carioknya tidak membuat Mira ketar-ketir karena dirinya yang mengingat saran Simbongsa berhasil mengecoh Jangmi dan membuatnya terkapar setelah menerima tendangan keras dari aliran ke-23 jurus pedang cahaya bulan. Para Priest Nox yang kini berada dalam ujung tanduk pun memilih mundur, dan Drake yang sedari tadi diam pun rupanya mempersiapkan serangan ledakan yang kemudian menghempaskan bangunan apartemen di sana. Sedikit kembali pada turnamen, tim Seoul yang merayakan kemenangan terlihat membuat Dewi tidak rasa lagi dengan kedua temannya tersebut. Dan bersamaan dengan hal itu, Judge Q dan Judge O tampaknya selamat dari ledakan, dan hal itu disampaikan oleh Judge P yang kemudian melapor pada Park Moon-jin.
Park Mujin yang mendapatkan laporan tersebut berasumsi tentang keberadaan pengkhianat di antara mereka, dan ia juga mendapatkan laporan tentang Jin Tae-jin yang ditemukan potongan lengannya yang membuat kesimpulan jika Jin Tae-jin kini sedang diculik. Sementara itu, turnamen yang kini telah memasuki grup B akan menunjukkan partai pertama antara tim Gyeongsang Namdo versus Jeolla Bukdo, yang dimana dalam pertarungan pertama, Taek Jegal akan melawan Jeon Jugok yang terlihat langsung mengeluarkan ceryoknya yaitu Fireball untuk langsung mengakhiri pertandingan. Jin Mori yang kebetulan melihat pertandingan tersebut dicegah oleh Mira agar tidak ikut campur dalam pembantaian Jegal. Namun rupanya kali ini bukan Jin Mori yang ikut campur dalam pertandingan seseorang, melainkan Dewi yang telah masuk arena untuk menghentikan Jegal. Dewi yang kemudian membuat Jegal berpindah arah untuk mengincarnya pun seketika dihentikan oleh wasit, dan Jugok yang rupanya belum sepenuhnya turu pun langsung menyerang Jegal dengan lightning bolt yang langsung menyerang telak Jegal. Setelahnya, pertarungan tersebut terlihat Jugok yang terluka parah mendapatkan perawatan intensif yang membuat Mujin yang memperlihatkan kondisinya ditanya oleh John Sejin yang menanyakan kredibilitas Mubong yang mendiskualifikasi Jegal. Mendengar hal itu, Mubong pun menjawab dengan berkata tentang kemungkinan Jegal adalah kunci yang sedang diincar oleh Nox. Maka dari itu, ia tidak ingin melanjutkan pertandingan yang akan menimbulkan konflik nantinya. Setelah hal tersebut, terlihat pertarungan turnamen kini menyoroti Ryo Hanbok yang dikalahkan Cha Suk-woo. Dan pada pertarungan kedua mereka, Park Seung-ah akan melawan Nam Geung-do, yang dimana dalam pertarungan singkat itu Nam Geung-do berhasil dijatuhkan dengan tendangan telak yang membuatnya turu. Ia yang juga bersama Dewi dan Mori terlihat mewaspadai Park Il-pyo yang belum turun, karena dalam pertandingan ini tim yang menang akan berhadapan dengan mereka di babak selanjutnya. Mereka juga sedikit marah dengan mengatakan ketidakberuntungan timnya yang dimana Dewi yang diskor karena menghentikan duel Jegal versus Jugok pun harus absen di babak selanjutnya. Kembali pada pertarungan, duel terakhir yang akan mempertemukan Park Il-pyo versus Gwim-gi membuat Mori sedikit nostalgia dengan lambang pada outfit Il-pyo. Il-pyo yang kemudian memulai pertandingan dengan mengeluarkan Hoshoku Haki pun menarik perhatian penonton lainnya. Gwim-gi yang kemudian turu akibat hal tersebut pun berhasil memastikan kemenangan epic comeback dari tim Cheung-chaeng Namdo. Dan hal itu kemudian membuat Mori semakin yakin dengan lambang Il-pyo yang memiliki kesamaan dengan milik kakeknya, Jin Tae-jin. Setelah pertandingan tersebut, Mori yang pulang bersama dengan teman-temannya pun terlihat murung. Bahkan ketika Dewi dan Mira yang membahas tentang Cheryok agar lebih kuat malah dikomentarinya. Dan dengan ketidaksudiannya meminjam kekuatan dari luar karena dalam pandangannya kekuatan dari dirinya sendiri itulah yang akan menjadikan sosok yang lebih kuat. Dan setelah itu Mori pun berpamitan dengan keduanya dan menuju arah yang berbeda. Hal itu disadari oleh keduanya tentang Mori yang dipanggil ke ruangan Park Mubong atau Park Mujin karena telah mengalami sesuatu, dan rupanya hal tersebut benar adanya. Mori yang berpisah dengan keduanya pun kini tengah memikirkan kabar kakeknya yang mengalami serangan Cheryok dan diasumsikan telah meninggal pada peristiwa tersebut. Walau saat mendapat kabar itu dirinya yakin kakeknya belum meninggal. Ia yang kini sendirian pun khawatir dengan kondisi kakeknya dan membuat hatinya gundah. Ia yang masih merenungkan hal tersebut pun kemudian dihampiri oleh Il-pyo yang mengajaknya berkenalan. Mereka yang berkenalan dengan sedikit dua pemanasan pun terlihat seimbang, dan setelahnya Il-pyo menceritakan tentang lambang yang ia gunakan sebagai bentuk penghormatan Jin Tae-jin, yang dimana pada 14 tahun yang lalu Il-pyo yang menghadapi masa suram dengan ayahnya yang meninggal dan ibunya yang melantarkannya pun menerima perlakuan tidak enak dari pamannya yang kini menjaganya di sebuah dojo. Pamannya mengatakan jika Il-pyo adalah bukti dari kemerosotan teknik kakeknya, Park Il-tae, dan saat Il-pyo bersedih dengan kehidupannya, Jin Tae-jin yang membawa Jin Mori kecil pun datang menyelamatkannya. Jin Tae-jin datang dengan menceritakan kehebatan kakeknya dan memberikan warisan Il-tae pada Il-pyo, yaitu teknik Taekyon yang membuatnya merasa terselamatkan, dan sebagai tanda terima kasih ia pun memberikan penghormatan dengan memasang lambang harimau seperti Jin Tae-jin. Setelah bercerita tentang hal itu, Il-pyo pun menanyakan kabar dari Jin Tae-jin, namun tiba-tiba saja ia mendapatkan sebuah serangan, dan beruntung saja serangan tersebut dapat dihentikan oleh Il-pyo, dan orang yang menyerang mereka tidak lain adalah Jegal dengan Megalodonnya. Jegal yang rupanya memiliki konflik pribadi dengan Il-pyo pun langsung pergi setelah penyerangan yang ia lakukan, dan hal itu juga membuat Il-pyo langsung berpamitan dengan Mori agar dirinya tidak terlibat dengan konflik bersama Jegal. Beralih ke lain tempat, Judge Q yang tampaknya marah pada Mujin karena membiarkan kematian Sim Bongsa dan keluarganya pun datang menemui Mujin. Namun hal yang dilakukan Judge Q itu tampak sia-sia karena dirinya tidak dapat menanding kekuatan Mubong yang langsung menghempaskannya, dan malahan dirinya malah didenda atas biaya bangunan yang telah ia rusak. Dan setelahnya ia yang kemudian ditemui oleh Judge P
mendapatkan penjelasan tentang keluarga Simbongsa yang rupanya telah diamankan dengan teknik marionette P, dan hal itu pun kemudian meluruskan kesalahpahamannya. Namun dengan begitu, karena emosinya yang sempat meluap pada atasannya, Judge Q pun menerima hukuman Romusa dan tidak akan menerima gaji selama 9 bulan. Ia yang kemudian mengalami kesulitan keuangan pun bertemu dengan Dewi yang pulang berbelanja. Dewi yang kemudian mengajak Judge Q menuju restoran tempat ia bekerja pun menawarkan kesepakatan dengannya, yaitu ia meminta Judge Q melatihnya menggunakan Cheryok, dan sebagai gantinya ia akan memasakkan makan malam untuk Judge Q yang sedang melarat. Judge Q yang kemudian menanyakan alasannya pun menyetujui kesepakatan tersebut setelah mengetahui alasan Dewi yang ingin membantu Mori dan diakui olehnya. Setelah itu terlihat Mujin dan para komisioner God of High School yang sedang berkumpul untuk membahas Nox yang ingin mengganggu pelaksanaan turnamen. Dan di pihak Nox sendiri juga melakukan hal yang sama, yang dimana pihak penyelenggara GOH dibebaskan untuk melepas limiter demi mencari pengkhianatan di antara mereka dan juga tentunya mengamankan kunci yang dapat mengalahkan Dewa. Sementara dari pihak Nox sendiri, mereka bersiap untuk menggagalkan ambisi dari Mujin untuk mengalahkan Dewa dan merebut kuncinya terlebih dahulu. Dengan sudut pandang yang berbeda tersebut, kedua pihak pun menyatakan perang, dan Mori yang masih terhanyut dalam renungannya pun kemudian ditemui oleh Dewi dan Mira yang rupanya telah mendapatkan pesan ultah Mori. Mereka menemui Mori untuk mengadakan pesta kecil dengannya. Mori yang awalnya kaget pada akhirnya memahami perkataan kakeknya dahulu, dan ia pun kini merasakan kehangatan pertemanan dalam pesta kecilnya. Setelah pesta tersebut, paginya Mori yang baru bangun mendapatkan sepucuk surat yang berisi foto Jin Taejin yang sedang dalam kondisi kritis, dan hal itu membuatnya panik. Jin Mori yang kemudian mengetahui kakeknya disandra oleh Nox pun bergegas pergi untuk menemui kakeknya dan meninggalkan turnamen untuk sementara waktu dan beralih ke turnamen. Timnya yang akan menghadapi tim Jeju pun seketika dibuat khawatir dengan Mori yang belum menampakkan batang hidungnya, dan mereka tampaknya kehabisan waktu untuk mencarinya. Mira melihat hal itu berkata pada Dewi yang sedang diskors jika dirinya akan mengulur waktu dan memenangkan pertandingan pertama sebelum kedatangan Mori, karena dirinya masih percaya dengan Mori yang pasti datang. Beralih ke arena, pertandingan pertama mereka pun membuat orang-orang keheranan dengan kondisi tim Seoul termasuk Ilpyo yang tidak melihat Mori berada di sekitar arena. Walau begitu, pertarungan yang kemudian menyajikan duel Mira versus 5 Rin dari tim Jeju pun tetap berlangsung, dan terlihat 5 Rin menunjukkan sosoknya yang Lugowo bin Gigacet. Sementara itu di saat yang bersamaan Mori telah sampai di lokasi penyekapan kakeknya. Ia yang kemudian menelusuri tempat tersebut menemukan kakeknya berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Sedikit beralih pada Dewi yang mengkhawatirkan Mori. Ia yang mencarinya malah menemukan Kwang yang terluka di toilet, dan rupanya hal itu adalah ulah dari Mabora dari tim Chung Chaeyoung Namdo. Kembali pada pertarungan, Marin yang menunjukkan wujud asli pedang Mira adalah National Treasure Fengxian pun mencela Mira yang tidak menyadari hal tersebut. Ia kemudian menyerang Mira dengan tebasan brutal dari Fengxian. Beralih pada Mori yang berusaha membebaskan kakeknya. Rupanya hal tersebut adalah perangkap Nox untuk membunuhnya, yang dimana sosok tiruan Jin Taejin itu langsung melakukan bom bunuh diri yang langsung menghancurkan seluruh area di sana. Mori yang kemudian terkapar akibat ledakan tersebut dihampiri oleh anggota Nox, yaitu Wei Long yang telah memastikan keberhasilan rencananya. Wei Long yang berniat pergi pun melihat Mori yang berusaha bangkit, dan hal itu membuat dirinya langsung menggunakan Cheryoknya, yaitu Doppelganger, yang langsung membuat Bunshin yang bersiap menghabisi Mori. Kembali pada Mira yang kesulitan dengan Marin yang terus-menerus menyerangnya dan melontarkan kekecewaan terhadap gaya bertarung Mira pun harus terkena tusukan yang tepat mengenainya di perut. Tak hanya serangan itu, Marin Lugowo pun langsung membantai Mira yang terluka. Dan saat bersamaan, Dewi juga sedikit beradu mekanik dengan Mabora, yang dimana dalam beberapa serangan Dewi yang unggul memilih tidak melanjutkan pertarungan demi menyelamatkan Kwang. Hal itu pun membuat Mabora yang sedikit binal pun terkesan dan menciumnya hingga ia ingin mengakhiri Dewi. Namun hal itu tidak terjadi karena kedatangan Jegal yang menyuruh Mabora untuk bersikap pergi. Kedatangan Jegal juga sedikit mengintimidasi Dewi yang membuatnya ketar-ketir dengan hawa membunuhnya. Dan di lain tempat, Mori yang bertarung dengan Wei Long pun terlihat terpojok dengan jurus Wei Long yang mirip seperti Naruto. Karena dirinya harus segera membunuh Mori, ia pun berniat mengakhirinya, yaitu dengan kerumunan buncin miliknya yang langsung menyerangnya dengan menindih Mori hingga serangan tersebut menjatuhkan Mori menuju basement. Mori yang terdesak akibat serangan tersebut pun melihat mayat dari tim Jeju, yang dimana artinya para petarung dari tim Jeju sekarang adalah anggota Nox. Mori yang melihat hal tersebut pun langsung bangkit dan terlihat marah. Ia kemudian melakukan teknik akupuntur kebal untuk menghabisi Wei Long.
Dan bersamaan dengan hal itu terlihat Mira yang kini dalam kondisi tak berdaya dihadang Marin sedang disiksa oleh pria Logawa tersebut. Ia kemudian menyadari keterlambatan Mori akibat ulah Marin dan timnya yang kini sedang menyatiri dirinya. Mira yang kemudian berusaha bangkit setelah mengetahui hal tersebut pun melancarkan serangan yang cukup telak, namun karena durability Logawanya Marin berhasil bertahan dan menghempaskannya Mira dengan fatalnya. Mira yang menerima serangan tersebut pun kini berada dalam alam bawah sadarnya. Ia yang tidak mau menyerah pun pada akhirnya mendapatkan kontrak Cheryok setelah menerima pencerahan tentang tekadnya untuk mendapatkan kekuatan yang dapat melindungi teman-temannya. Mira yang menjalin kontrak pun seketika melihat perjalanan sosoknya dan kini mengeluarkan aura yang meluap. Ia kemudian mengeluarkan Cheryoknya yaitu Lubu Vengshan yang langsung membuat Vengshan kembali pada tuannya. Marin yang melihat hal itu membalasnya dengan mengeluarkan Cheryoknya yaitu Kraken. Keduanya yang kini menggunakan Cheryok pun terlihat bertarung habis-habisan. Yang pada akhirnya pertandingan itu dimenangkan oleh Mira. Yang kelelahan pun dihampiri oleh Mori yang telah datang dan mengatakan permintaan maafnya karena datang terlambat dan dengan kedatangannya membuat Dewi terlihat lega. Jin Mori yang terlihat marah pun kemudian akan bertarung dengan Na Hanseong. Dan dalam pertarungan yang segera dimulai terlihat Na Hanseong yang menanyakan keberadaan Velong pada Mori. Namun karena Mori tidak menjawab pertanyaannya, Hanseong pun langsung melancarkan serangannya dan hal itu dengan mudah diatasi oleh Mori. Hanseong yang masih belum menyerah pun mencoba menyerang Mori untuk terakhir kalinya dan hal itu dibalas teknik pamungkas Mori yaitu Jin Mori Original 2, tendangan yang langsung membuat Hanseong turu. Dan dengan serangan kuatnya tersebut memastikan kemenangan tim Seoul yang kemudian membuat para anggota The Six dibuat ketar-ketir, bol getar, keringat dingin, kontol lepek dan tidak bergairah seperti keperkasaan Jin Mori yang terlihat seperti sosok Jin Taijin. Fokus pun kemudian menyoroti masa lalu Ipyo bersama sepupunya Song Yun, yang dimana Song Yun yang mengikuti turnamen bela diri telah dikalahkan oleh Jegal dengan brutalnya hingga dirinya divonis cacat seumur hidup. Ipyo yang tidak menerima hal itu lantas mendatangi Jegal dan membantainya untuk minta maaf dan itulah awal perseteruan mereka. Dan setelah itu dirinya pun mendapatkan undangan untuk mengikuti God of High School dengan harapan kesembuhan Song Yun. Ilpyo yang kini termenung dengan hal tersebut dihampiri oleh Seungah yang merupakan adik Song Yun dan ia pun mengatakan jika dirinya akan berjuang demi kemenangan dan kesembuhan Song Yun walau harus mengorbankan janjinya untuk bertarung dengan Mori. Sementara itu, Mujin yang kemudian menjelaskan jika tim Jeju adalah anggota Nox pun tidak mengganggu keputusan pertandingan yang memenangkan mereka dan terlihat menjelaskan keadaan tentang Nox. Nox, それが奴らの名前だ. Di saat bersamaan juga terlihat Velong yang selamat dari serangan Jin Mori pun ditemui Jegal yang rupanya bekerja sama dengan Nox. Namun karena perbedaan pendapat, Jegal pun menghabisinya dan memilih mengincar sosok kunci itu sendiri. Setelah hal itu, turnamen yang kini menginjak semifinal pun akan mempertemukan tim Seoul versus tim Jeolla-Namdo, yang dimana dalam pertarungan pertama Dewi akan melawan Seungah. Terlihat adu jotos yang mengunggulkan Seungah yang mengincar titik vital Dewi dan bahkan serangannya tersebut berhasil menjatuhkan Dewi untuk sesaat. Namun karena durability-nya yang tinggi membuat Dewi dapat bertahan dan melakukan counter attack, akan tetapi serangannya tidak sempurna karena dirinya kehilangan keseimbangan akibat serangan di telinga sebelumnya. Hal itu pun kemudian dimanfaatkan Seungah untuk melakukan finishing. Namun karena Dewi mengingat obrolannya bersama Mujin tentang Nox yang ingin menantang pengguna Cheryok, terlihat bersemangat dengan perkataan Mujin yang mencegah mereka untuk melawan Nox karena lemah. Dewi yang kemudian dapat bertahan pun berhasil melakukan serangan telak pada Seungah dan hal itu pun membuat Ilpyo menyarankannya untuk menyerah. Namun karena pride-nya yang tinggi, Seungah pun bangkit dan berkata ia tidak menyesal dengan apapun yang terjadi dan kini dirinya pun memulai serangan terakhirnya. Serangan Seungah pun dibalas tinju oleh Dewi yang langsung membuatnya terkapar dan hal itu pun memastikan kemenangan tim Seoul dan Dewi juga kemudian menegaskan dirinya akan membantu Mori bersama dengan Mira tentunya dan hal itu semakin mempererat hubungan ketiganya. Di sisi lain Ilpyo yang sedang memastikan kondisi Seungah pun ditemui Song Yun yang rupanya tidak setuju dengan pendapat Ilpyo yang dimana ia menyatakan dirinya telah legowo dengan kondisinya dan ia pun meminta Ilpyo agar menepati janji yang telah ia buat. Ilpyo yang kemudian tersadar dengan perkataan Song Yun pun kini akan bertarung dengan Jin Mori di partai kedua. Dan sebelum itu, para doppelganger tim Jeju pun telah dibereskan oleh Sang Mandek yang rupanya ingin menghapus jejak Nox. Dan setelah menghabisi para doppelganger, dirinya pun dihampiri Mujin yang rupanya telah memprediksi kedatangannya. Manshock yang kemudian mengungkapkan alasan Mujin membuat God of High School untuk menimbulkan konflik yang memicu kemunculan sang kunci pun menambahkan hal tersebut tidaklah cukup. Dan kemudian terlihat di luar arena, para anggota Nox telah berkumpul dengan pakaian serba hitam bukan serba putih seperti 212. Mereka kemudian membentuk lingkaran dan membuat para judge bersiap mengantisipasinya.
Mandyok kemudian mengeluarkan Cheryoknya yaitu God Blade yang berupa pedang raksasa yang akan jatuh di sekitar arena dan kembali pada duel Jinmori versus Ilpyo. Mereka saling melontarkan provokasi kepada musuhnya. God Blade yang akan jatuh tampaknya ditahan oleh Mujin dan Jinmori yang bertarung dengan Ilpyo pun terlihat beradu mekanik dengan tekniknya masing-masing. Ilpyo mengetahui jika serangan tersebut adalah kelemahan fatal Mori karena terlalu membebani tubuhnya dan ia pun mengungkapkan jika Mori yang sekarang tidak akan dapat mengalahkannya. Beralih ke pertempuran lainnya, Mujin yang masih berusaha menahan serangan Mandyok semakin dibuat kewalahan dengan Mandyok yang mengsummon dewa untuk membantu serangannya. Dan Jinmori juga tampaknya menjadi samsak Ilpyo yang mengetahui kelemahannya. Mori yang kemudian teringat pertemuan dirinya dengan Mujin pun pada akhirnya mulai mengatasi kelemahannya dengan meniru teknik teman-temannya. Dan bersamaan dengan hal itu, Sho Hanryang bersiap mengatasi serangan masif Mandyok dengan tim lenong miliknya. Terlihat Hanryang mulai menggunakan banyak National Treasure dengan iringan DJ penyok untuk menghalau serangan Mandyok tersebut. Dan pada pertarungan Mori versus Ilpyo yang semakin sengit dengan perkembangannya, Mori pun membuat pertarungan tersebut terkesan sebagai ajang pelatihan Ilpyo untuk Mori. Dan dalam pertarungannya, Mori pun mengeluarkan teknik barunya yaitu Jinmori Original 3, serangan badai naga, yang dibalas juga dengan serangan pamungkas Ilpyo yaitu Taekyon pedang api neraka, yang dimana benturan efek kekuatan mereka membuat Ilpyo terhempas bersamaan dengan kondisi Hanryang yang berhasil menghalau serangan Mandyok. Ilpyo yang kemudian memasuki alam bawah sadarnya pun teringat janjinya dengan Jin Taejin untuk memberikan pelajaran pada Mori dan ia pun berkata telah menepati janjinya. Namun karena dirinya tidak ingin mengalah dari Mori membuatnya ingin bangkit lagi. Tekad Ilpyo pun rupanya membangkitkan kekuatan dalam dirinya yaitu Kitsune yang membuat God powernya -1. Dan hal itu pun disadari oleh Mujin dan Mandyok jika kekuatan Ilpyo adalah sang kunci. Ilpyo yang kemudian terlihat bangkit pun menunjukkan wujud Cheryoknya yaitu Kyuubi atau Hojosa atau Kurama. Ya intinya kayak Naruto bentukannya lah. Setelah kebangkitan sang kunci sedikit menyoroti masa lalu Kyuubi yang merupakan makhluk penjaga dewa Dekayangan yang terkenal begitu kuat menghalau ancaman. Oleh begitu karena kekuatannya tersebut membuat para dewa takut dan berniat mengeksekusinya. Ia yang kemudian marah atas pengkhianatan tersebut pun langsung meratakan setengah kayangan dan turun ke bumi. Kyuubi yang kemudian kehabisan tenaga pun bersumpah membalas para dewa dan ia pun tertidur lelap hingga sekarang bangkit dalam bentuk Cheryok Ilpyo. Ilpyo yang dalam bentuk Kitsunenya membuat para pengguna Cheryok lain ketar-ketir, termasuk Jegal yang menyaksikan pertarungan tersebut. Bahkan Jugok yang sedang dirawat terkena efeknya juga. Kebangkitan yang kemudian disadari oleh Mujin dan Mandyok yang bertarung pun membuat keduanya bersiap memperebutkan Ilpyo. Ilpyo yang kini melakukan pertarungan kembali dengan Mori pun menunjukkan perbedaan kekuatan yang besar dengan menghajarnya, dan Mori yang belum menyerah pun semakin dibuat samsak oleh Ilpyo dan Cheryoknya. Ilpyo yang melihat serangan ditahan juga pada akhirnya menggunakan serangan terakhirnya kemudian dihempaskan kembali oleh Mori yang masih seperti menggunakan sebuah tongkat. Dan dengan Ilpyo yang terhempas akibat serangan Mori, dirinya pun akhirnya dinyatakan kalah dan itu membuat Mandyok yang bertarung dengan Mujin pun melarikan diri. Mujin yang kemudian menyuruh semuanya bersiaga dengan kemungkinan serangan susulan pun memberitahukan untuk mengamankan Ilpyo. Dan Ilpyo yang kini sedang dirawat di Bakti Husada terlihat ditemui oleh Mori yang menceritakan kondisi kakeknya sekarang. Mori yang telah menceritakan kondisinya pun membuat Ilpyo menyuruhnya berhati-hati melawan Jegal di final. Sementara itu Jugok yang kondisinya semakin memburuk setelah terkena efek pertarungan Mori versus Ilpyo pun menemui Jegal dan berusaha membalas dendam. Namun karena Jegal lebih kuat darinya, ia dapat menghindari serangan Jugok yang kemudian dibalasnya dengan mengorbankan asisten Jugok, Yongdan, yang kebetulan sedang mencari Jugok. Jugok yang setelahnya melihat Yongdan terluka akibat kelicikan Jegal pun menunjukkan amarahnya dan membuat kerusakan di Bakti Husada. Hal itu pun semakin rumit karena pertarungan Jugok versus Jegal kini berada di sekitar Ilpyo beserta tim Jeolanam-do lainnya. Mujin yang tampaknya menyaksikan pertarungan tersebut pun dibuat kesal dengan Jegal, dan Jugok yang kini berada dalam wujud monster pun terlihat berambisi membunuh Jegal tanpa pandang bulu terhadap orang di sekitarnya. Jugok yang kemudian berusaha menyerang pun dapat dihentikan oleh Jegal, dan hal itu pun kemudian membuat Jugok lepas kendali dan menyerang tim Jeolanam-do yang sedang terkapar. Namun untung saja serangan Jugok terhenti karena rupanya Yongdan yang terluka berusaha menghentikan amarahnya, dan hal itu malah dimanfaatkan Jegal untuk menghabisinya dengan Megalodon. Ilpyo yang kemudian hilang kendali dan menghajar Jegal pun membuat Mujin yang menyaksikan kondisi genting ini menyatakan turnamen GOH telah berakhir. Dengan pernyataan Mujin tersebut, terlihat ribuan Gundam turun dari gerbang ciptaan Nox dan disusul dengan sosok dewa mereka. Dan hal itu juga bersamaan dengan Jian Saijin yang menyaksikan kematian cucunya Jugok. Berniat melakukan balas dendam walau nyawanya menjadi taruhan. Fokus pun kemudian menyoroti kisah Jegal yang diadopsi oleh mafia karena dijual oleh ibunya. Dan karena hal itulah yang membuat dirinya kini menganut ideologi tentang manusia yang kalah adalah pecundang. Dan saat dirinya mengalami kekalahan pertama saat bertarung dengan Ilpyo membuat ia depresi dan ia mulai gila dengan menerima tawaran Nox dan menghabisi ayah angkatnya dengan Cheryok Greed yang telah ditanamkan pada tubuhnya. Kembali pada masa kini, yang bertarung dengan Ilpyo dalam wujud Kitsunenya berhasil mengimbanginya dengan mensummon monster Greed yang membuat Ilpyo semakin brutal.
Sementara itu, di medan pertempuran, para judge sedang berusaha menahan serangan Gundam yang menyerang kota Seoul. Dan dewa yang menjatuhkan diri juga tampak ditahan oleh Mujin yang menghampiri perayaan Mendok. Dan di lain tempat, Mori dan teman-temannya yang menemukan keadaan yang semakin chaos pun melihat pertarungan brutal Ipyo melawan Jegal. Namun tiba-tiba saja seekor Gundam datang untuk mengambilnya, dan kemudian terjadilah perebutan kunci antara Gundam dan anggota The Six. Dan dalam perebutan sengit tersebut, kunci sempat jatuh di tangan Mendyok sebelum akhirnya kembali direbut oleh Mori. Dan di lain tempat, pihak Amerika yang melihat duel tersebut berniat menghentikan perlawanan dewa dan para Gundam dengan menggunakan rentetan rudal nuklir. Mamarika, 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 Mamarika. Mujin yang kemudian menerima laporan serangan Amerika tersebut pun tidak memiliki pilihan lain selain mengirim para peserta GOH untuk berdiam diri di sebuah realm sampai masalah Seoul terselesaikan. Mori dan yang lainnya pun terpisah, yang dimana Dewi dan Mira bersama Seungha dan Hunso, sementara Mori dengan Seongyun dan Ilpyo sedikit melihat Seoul. Chaos akibat serangan nuklir pun membuat peperangan melawan Gundam dan dewa pun menjadi sulit, dan hal itu semakin membuat Mendok mencela upaya Mujin dalam menghentikan aksinya. Kembali pada Dewi dan Mira, mereka yang dibekal oleh Jegal si jembut begal pun tidak mampu menghadapi kekuatannya, dan hal itu membuat Mori yang bergerak ke arah mereka menemukan kedua temannya telah dikalahkan. こいつまともじゃない。 Ia yang berniat melawan Jegal pun bersamaan dengan Mujin yang akan diserang oleh Mendyok yang ingin cepat meratakan Seoul. Beruntung saja Mujin ditolong oleh Hanryang yang membantu menahan jatuhnya sang dewa. Namun sangat disayangkan upaya yang mereka lakukan terlihat sia-sia karena dewa berhasil menembus pertahanan keduanya. Dan di saat para warga Seoul tidak memiliki harapan lagi, Jeon Sejin rupanya menjadi pahlawan dengan menteleportasikan semua orang menuju ke tempat yang aman. Jeon Sejin yang kemudian berniat balas dendam terhadap Nox pun langsung menjalankan aksinya dengan mengubah rudal nuklir Amerika sebagai palu penghakiman dewa yang membuat ledakan yang membunuh dewa Nox. Dan bersamaan dengan ledakan tersebut, Mori yang sedang bertarung dengan Jegal kembali ke Seoul yang kini menjadi kuburan dewa di hadapan Sejin yang mengorbankan diri. Mendok yang melihat mereka telah kembali dari realm pun menanyakan kunci pada Mori, dan Mori yang lengah karena hal tersebut pun diserang oleh Jegal yang langsung merebut kunci dan melahapnya. Jegal yang melahap kunci tersebut pun seketika mengalami reinkarnasi dan kini berubah menjadi dewa. Jegal yang telah menjadi dewa langsung bersiap membunuh Mori dan teman-temannya. Pertarungan terakhir mereka pun tidak terelakkan lagi, dan Jin Mori yang melihat wujud baru dari Jegal pun teringat dengan masa lalunya kembali. Ia yang kemudian tersadar pun melihat Jegal yang langsung mewangsut Mira. Namun beruntung saja Dewi secara tepat menyelamatkannya. Mereka yang kemudian balas menyerang Jegal dengan teknik andalannya pun tidak berkutik di hadapan Jegal yang kini seorang dewa. Dan Jin Mori yang kemudian tertangkap oleh Jegal pun melihat kesombongan Jegal yang merendahkan mereka, dan dirinya yang teringat teman-temannya pun berhasil melepaskan diri dari Jegal dengan nakama power tentunya. Mori yang kemudian berniat melampaui batasnya pun menyerang Jegal dengan brutal, dan hal itu juga dibantu Dewi dan Mira dengan Cheryoknya. Namun apa daya, serangan ketiganya tidak berefek apa-apa pada Jegal, yang bahkan melemparkan sebuah serangan telak ke arah Mira dan Mori. Beruntungnya serangan tersebut tidak melukai keduanya, karena Dewi memilih berkorban, dan Jin Mori yang melihat Dewi kini terluka pun mengingat sosoknya yang merupakan Raja Kera. Mori kemudian memanggil Nyoibo, yang langsung mengagetkan semua orang, termasuk Mendyok yang tidak percaya jika Jin Mori adalah Seitei Taisen alias Kera Sakti, yang juga membuat anggota The Six menyadari jika cucu yang dibesarkan Jin Taijin adalah sosok yang berbahaya. Mori yang kini bertransformasi menjadi Seitei Taisen pun langsung menyerang Jegal dengan Nyoiboy-nya, dan dalam pertarungan tersebut Mori pun berhasil memojokkan Jegal dengan brutalnya. Dan Jegal yang marah dengan hal itu harus kembali menerima serangan Mori yang memanggil Kinto-unnya, yang langsung menyambar Jegal dengan combo Eudora. Para warga yang menyaksikan kekuatan Mori pun ditanggapi oleh Mujin yang berkata jika kekuatan Mori bukanlah Cheryok melainkan dewa itu sendiri. Kembali pada Mori yang telah berhasil menumbangkan Jegal. Hal itu rupanya dimanfaatkan oleh Mendyok untuk melarikan diri, dan Jin Mori yang kemudian dihampiri teman-temannya terlihat kesakitan karena rupanya Jegal belum sepenuhnya dikalahkan dan kini bangkit dalam wujud monsternya. Jegal yang kembali bangkit tersebut pada akhirnya dikalahkan oleh Mori bersama teman-temannya yang melakukan kombinasi serangan ala nakama power. Jegal yang kemudian sekarat dan mengenang ibunya pun dihampiri Ilpyo yang mencoba membantunya. Namun hingga akhir hayatnya, Jegal tampak belum berubah dan hanya berpesan agar menjalani hidup lebih baik. Jegal yang wassalam pun berubah menjadi serpihan kunci yang langsung diserap oleh Ilpyo. Dan di lain tempat, Mabora bertemu dengan Kim Eun-yo yang merupakan anggota The Six. Kim Um-yo yang rupanya adalah Shenlong-nya GOH pun membawa Mabora untuk menemui pemenang turnamen kali ini, yaitu Jin Mori dan timnya. Melihat Kim Um-yo yang dapat mengabulkan permintaan membuat
membuat Mori sedikit egois dengan meminta kakeknya kembali. Namun, ketika dirinya tersadar dengan hal yang baru saja terjadi, membuat dirinya meminta kesembuhan semua orang yang terluka pada peristiwa kali ini. Dan secara ajaib, luka para fighter seperti Seung Ah pun berhasil disembuhkan dan hal itu mendatangkan kebahagiaan pada semua orang. Mori yang tampak sudah bijak pun pada akhirnya diberi spoiler tentang Jin Tae-jin yang masih hidup oleh Kim Eun-yeol. Dan ia yang mendengar kabar baik tersebut jatuh terkapar karena kehabisan energen. Anjir produk. Dan 3 bulan setelah peristiwa tersebut, Seoul tampaknya sedang kembali dibangun dan terlihat juga Na Bong Sim dan Han Ryang yang mengunjungi makam Jeon Se-jin. Kemudian di lain tempat, Mujin dan Anteknya berniat meredam kecemasan masyarakat dengan berambisi menjadi presiden Jepang Barat. Dan ia pun tampaknya kalah langkah dengan Mandyok yang telah bersiap dengan rencana Nox yang selanjutnya. Terlihat juga sosok pengkhianat Judge R yang rupanya hadir dalam rencana baru sang Mandyok. Dan kemudian beralih pada Mori yang telah bangkit dari hibernasinya, yakin ditemani oleh Dewi dan Mira yang mengikuti petunjuk Kim Eun-yeol. Mori yang kemudian mendapatkan sesajen dari keduanya pun mendapatkan kabar dari Ilpyo yang sedang menjalankan misi dari Kim Eun-yeol untuk mengumpulkan serpihan kunci yang tersebar di seluruh dunia. Ia juga kemudian diberitahu oleh Dewi dan Mira untuk pergi ke kampung halaman Seitei Taisen demi mengungkap ingatannya, dan hal itu pun kemudian menjadi tempat tujuan mereka selanjutnya. Dan bersamaan dengan hal itu, terlihat Jin Tae-jin yang sedang disekap oleh Kang Bakso memperingatkan Mori agar kuat dalam menghadapi takdir dan dewa sekalipun, karena ia percaya Mori dapat mengalahkan keduanya. Dan dengan perkataan dari Jin Tae-jin tersebut, anime ini pun berakhir. Oke coy, mungkin sekian dari gua tentang anime satu ini. Yang menurut pandangan gua dari segi fight anime ini cukup epic dengan beberapa teknik bela diri yang ditunjukkan. Kalau dari segi cerita yang ditawarkan generik sekali di manhwa dengan ciri khas power level karakternya terlalu overpower. Dan untuk segi animasinya, gue sedikit heran dengan tampilan karakternya yang terlihat seperti mengalami gejala flu dan belum diobati, gitu kan. Entah itu sebuah detail atau ciri khas dari anime ini. Rasanya hal tersebut jadi kurang menunjukkan ekspresi karakter. Dan ya, mungkin segitu aja pendapat gua. Dan anime ini masih worth it bagi orang-orang yang mengikuti manhwanya dan juga pencinta genre fighting gitu. Oke, mungkin sekian dari gua. Thanks for watching and salam bansos.